Shalom, damai di hati. Halo, halo. Hai, hai. Terima salam dari kami, anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Gemim Nafiri, Bitung, wilayah Bitung 1. Dan saat ini kita akan beribadah bersama, baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru, dan yang dari rumah ataupun di mana saja boleh mengikuti ibadah ini baik lewat pengeras suara pelayanan Gemim Nafiri Bitung ataupun channel ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Enci bukan sendiri, tetapi Enci ditemani oleh teman-teman kamu anak sekolah minggu maupun enci-enci. Dan kita akan mulai menghadirkan teman-teman kita. Yang pertama adik Marcelo Tempo. Hai adik Marcelo. Ini adik Marcelo. Selanjutnya adik Nadia Rahmat. Hai adik Nadia Rahmat. Ya. Dan yang terakhir adik Fisel Pialandang. Hai adik Fisel. Ya. Enci dan teman-teman kamu bukan hanya berempat, tetapi ada Enci di sekolah minggu lainnya, yaitu Enci Susi. Hai Enci Susi. Aduh. Hai. Hai Enci Hoa. Dan yang terakhir Enci Detris Irala. Nah, teman-teman, anak-anak sekolah minggu maupun teman-teman guru sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput orang berdiri bersama-sama dan kita buka dengan pujian Apa Kabar. Dengan doa, dan doa yang pertama doa pembukaan. Siapa yang berani mau pimpin doa pembukaan? Oh, adik Fisel. Kita akan ikuti doa dari adik Fisel. Tutup mata, tunduk kepala. Fisel mau pimpin orang dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami saat ini agar boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Teman-teman di rumah, anak-anak sekolah minggu dan cincin sekolah minggu, saat ini setelah kita berdoa,
kita menyanyi bersama Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya cerita Alkitab ada pembacaan Alkitab juga. Nah, sebelum torang membaca Alkitab, sebelum torang mendengar cerita Alkitab, torang menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali tanam dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dan saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan dan cerita Alkitab. Siapa yang berani untuk berdoa, pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab? Adik Nadia, kita dengarkan. Siap untuk berdoa, kunci tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca sebagian sabda firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu ini bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan baca firman Tuhan. Siap Alkitab di rumah anak-anak di gereja ada Alkitab? Sudah siap. Ada. Nah, Tora akan membaca Alkitab dan dengar cerita, dan cerita Alkitab akan dipimpin oleh Encik Hoa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan di sore hari ini. Adik-adik sudah siap Alkitab? Sudah? Torang mau baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Enci ulang, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga 11. Sudah apa semua? Torang baca sama-sama nih. Yang berperikop, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menyerahkannya di bawah penjara 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melihat tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sampai sekian jauh pembacaan di saat ini. Nah, adik-adik, sebelum Encik mau bercerita, Encik mau tanya dulu. Siapa pada saat ini merasa senang? Ada? Pasti semua merasa senang, Kang. Nah, tapi di dalam saat ini, di dalam kondisi ini, torang dikena COVID-19 atau Corona. Adik-adik merasa apa ini pada waktu Corona ini? Tentu merasa sedih, merasa tidak senang, Kang. Karena apa? Karena cuma badiang-badiang di rumah. Torangnya tidak bisa keluar. Torang biasanya datang bersama-sama di gereja, memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama dengan teman-teman, bersama dengan Encik Engku. Sekarang setinggal di rumah. Tetapi bukan cuma sedih, kalau kita senang, misalnya ada yang berulang tahun, ada boleh seterus? Boleh seterus? Boleh seterus? Nanti potong. Ada dapat hadiah dari mama, papa. Torang merasa senang. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Encik akan menceritakan tentang Yakobus dan Petrus. Nah, Yakobus dan Petrus ini, mereka berdua mewartakan firman Tuhan. Mereka menceritakan bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa herannya kuasa Tuhan. Tuhan itu bisa merubah air jadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Memang Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, Kang. Masih banyak lagi kuasa-kuasa Tuhan, bukan cuma air jadi anggur. Nah, adik-adik, di dalam pekabaran Injil ini, Yakobus dan Petrus, ada orang yang senang dan ada yang tidak senang. Banyak orang yang senang kepada
pekabaran ini atau firman Tuhan ini mereka langsung memuji dan membesarkan nama Tuhan, berdoa. Tetapi ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang tadi? Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak senang bersama dengan prajurit-prajurit. Nah, adik-adik, apa yang diperbuat oleh Raja Herodes dan prajurit? Dorang tangka itu Yakobus. Raja Herodes suruh tangka itu Yakobus dengan membawa pedang. Serta dapat itu Yakobus, dorang bikin apa? Mati kasihan tu Yakobus. Tetapi ini Petrus, Raja Herodes bilang, kurung jopa dia. Kurung di dalam penjara. Nah, adik-adik tahu bagaimana tuh penjara? Penjara itu pintu besi, terali-terali besi. Di dalam penjara, Herodes bilang, mesti ikat lagi dengan rantai. Mesti jaga lagi tuh prajurit-prajurit supaya ini Petrus kata nyanda mau dapat lolos. Sebentar di pengikut-pengikut yang senang kepada Petrus, dorang kata mau pi buka, dorang kata mau pi selamatkan itu Petrus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada malam hari, pada waktu semua sudah tertidur lelap, tiba-tiba datang satu malaikat yang diperintahkan Tuhan. Itu ruangan itu langsung terang bercahaya. Tetapi dorang masih tertidur, belum terbangun. Ini Petrus sementara tidur, malaikat bilang begini, Petrus, bangun. Bangun Petrus. Petrus kok semua ada orang kasih bangun. Dia sadar bahwa ada malaikat datang kasih bangun Pak Petrus. Pada waktu malaikat suruh bangun ini Petrus, langsung terlepas itu rantai. Sungguh hebat kuasa Tuhan, kan adik-adik? Malaikat bilang, cepat pakai itu sepatu dan ikat pinggang. Petrus langsung cepat-cepat pakai jatuh baju. Petrus langsung pakai itu baju. Kong iko pa kita. Nah, dia iko berjalan, iko itu Pak malaikat melewati pintu pertama. Prajurit maratnya nak tak bangun tuh prajurit. Malah semanggorodo orang semua tak tidur lelap. Pintu sota buka sendiri. Melewati lagi pintu kedua, napa itu prajurit-prajurit lagi tak tidur, nak tak bangun dorang semua, manggoro lagi. Nah, setelah melewati pintu terakhir, sota buka tuh pintu dorang di luar, Petrus baru sadar. Aduh, kita kutek bukan mimpi ini dia, benar-benar terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, encik mau tanya, siapa yang ingin menjadi seperti Petrus? Petrus ini setelah kejadian ini, dia percaya, dia memang sungguh-sungguh mau mengabarkan pekabaran Injil. Dia lebih yakin lagi bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Siapa yang mau ikut seperti Petrus? Petrus zaman now. Nah, adik-adik kalau mau ikut sama seperti Petrus, adik-adik ini mulai takut-takut, ini mulai malu-malu, mewartakan firman Tuhan. Torang bercerita kepada torang pe papa, torang pe mama, oma, opa, kakak, adik, semua torang boleh mau menceritakan tentang firman Tuhan. Torang menceritakan itu Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Sungguh heran Tuhan Yesus itu dia bisa merubah segala-galanya. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus torang semua pedosa. Siapa yang mau
paku di tangan, pakai mahkota duri untuk mau tebus tu teman-teman pedosa. Nyanda ada, Kang. Cuma ini Tuhan Yesus yang mau rela berkorban demi torang pedosa. Nah, adik-adik, Enci mau ajakan di sore hari ini, adik-adik selalu setia kepada Tuhan Yesus. Dan jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk mewartakan firman Tuhan. Nah, sampai di sini kalau cerita di sore hari ini, nanti Encik sambung di minggu yang akan datang. Shalom. Hafalan di minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. 2 Timotius 4 ayat 2a. Enci ulangi, 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. 2 Timotius 4 ayat 2a. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan yang Papa Mama berikan. Persembahan yang Papa Mama berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita kunci tangan, tutup mata, orang berdoa nih. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, berkat pertolongan, cinta kasih-Mu, hingga pada saat ini kami rasakan. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana torang diajarkan untuk menjadi seperti Petrus, yang mau memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan itu bisa berguna untuk menopang pembangunan gereja di muka bumi ini, khususnya di KPA, Komisi Pelayanan Anak. Tuhan Bapa kami dalam sorga, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati enci-enci dan engku-engku dari kolom 1 hingga 33. Engkau tetap menyertai, menuntun. Di dalamnya ada Penatua, Enci Yeni Kainde yang selalu menuntun, yang selalu memberi semangat kepada kami semua, beserta Komisi Pelayanan Anak, KPA, dan pengurus rayon, bahkan kita semua. Engkau tetap menjaga, melindungi kami semua di dalam tugas pelayanan
bahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan Bapa kami dalam sorga, berdoalah kami juga buat anak-anak sekolah minggu yang ada dari kolom 1 hingga 33. Engkau tetap menyertai mereka, mau tuntun mereka menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mama, papa mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, walaupun di dalam situasi COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap memberi kesehatan, kekuatan, memberi kemampuan untuk mereka bekerja, dan di samping itu mereka bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa belum sempurna yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuruskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jam jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah saat ini telah selesai. Diingatkan kembali bahwa untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu Gemim Nafiri Bitung boleh diikuti baik lewat pengeras suara pelayanan Gemim Nafiri Bitung, tapi juga bisa diikuti lewat channel ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Nah, kita akhiri ibadah ini. Encik jemput, kita berdiri bersama-sama. Dan pujian terakhir yaitu Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dijentikan, dijongkokkan, mari tepuk tangan, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Ibadah kita pada sore hari ini akan ditutup dengan doa, dan yang terakhir yang belum berdoa, adik Marcelo Tempo. Sikap berdoa dan adik Marcelo Tempo akan tuntun kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari ini sehingga ibadah kami telah berakhir dengan baik. Dan berkati juga teman-teman hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan selalu dengan air yang mengalir, dan pakai sabun demi kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, damai di hati. Dah.